Untuk sampai ke laut lepas, Anton, nelayan di kawasan Cilincing, Jakarta Utara, biasa berlayar 1-5 mil ke arah timur laut. Sejak tanggul beton berdiri membujur di sebelah timur perairan nelayan setahun lalu, ia terpaksa berlayar memutar. Walhasil, tanggul sepanjang 2-3 km itu membuat ongkos transportasi pun turut bertambah. Proyek itu merupakan kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP yang memberikan izin kepada PT Karya Citra Nusantara atau KCN. KCN adalah badan usaha pelabuhan hasil patungan antara PT Karya Teknik Utama dan PT Kawasan Berikrat Nusantara yang berdiri pada 2005. Adapun Kawasan Berikrat Nusantara merupakan anak usaha PT Dana Reksa Persero, badan usaha milik negara di bidang investasi. Kawasan Berikrat Nusantara mengepit saham 17,5% dari Karya Cipta Nusantara. KCN tancap gas membangun pelabuhan setelah memenangi tender dari pemerintah Provinsi Jakarta pada 2004, yang membuat mereka memegang hak pengelolaan pelabuhan selama 70 tahun. KCN mengantongi studi kelayakan dari Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Gadjah Mada pada 2013 dan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL dari Kementerian Lingkungan Hidup pada Desember 2024. Pemerintah mencanangkan Marunda sebagai pelabuhan penunjang Pelabuhan Tanjung Priuk yang kapasitasnya makin terbatas. Karena itu, pelabuhan ini tak hanya melayani arus peti kemas dan kargo, melainkan juga barang-barang curah seperti batu bara, pasir, dan minyak sawit mentah. Adapun Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Pung Nugroho Saksono mengaku telah turun ke lapangan setelah mendengar keluhan para nelayan Cilincing. Hasilnya, ia menyebutkan tanggul itu telah mengantongi persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Pung juga mengklaim pemrakarsa proyek itu tak menutup akses nelayan setempat untuk berlayar mencari ikan. Meskipun begitu, ia berkomitmen mengawasi kegiatan reklamasi agar tak menimbulkan dampak merugikan bagi nelayan serta masyarakat pesisir. Namun, klaim itu tak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Bukan hanya menyulitkan lalu lintas perahu, sake, nelayan lain di kampung nelayan Cilincing menyebutkan tembok itu juga mengurangi area tangkap mereka. Sejak tembok itu dibangun, nelayan tak bisa lagi mencari ikan di perairan pantai dangkal. Padahal, nelayan dengan alat tangkap bagan atau rangka bambu kerap mencari peruntungan di wilayah itu. Mensiutnya area tangkap ikan membuat penghasilan nelayan berkurang. Ketua Komunitas Nelayan Cilincing Danu Ali menuturkan penurunan hasil tangkap nelayan imbas keberadaan pemecah ombak itu bahkan mencapai 70%. Ia mengaku telah melaporkan hal ini kepada perwakilan KCN. Dampak lain yang dirasakan nelayan adalah terganggunya biota laut. Dengan limbah industri yang dibuang ke sungai, Danu menyebutkan perairan menjadi kotor. Walhasil, baling-baling perahu nelayan kerap rusak karena tersangkut hasil tambang atau sampah. Tapi, ia mengaku setelah industri, aktivitas rumah tangga turut berperan menghasilkan limbah itu. Koordinator Advokasi Kesatuan Pelajar Pemuda Mahasiswa Pesisir Indonesia, Jantu Heteru, mengecam aktivitas pemagaran laut oleh KCN. Pasalnya, proyek ini dinilai bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 3/PU/8/2010 yang membatalkan praktik privatisasi laut melalui skema hak pengusahaan perairan pesisir. Dalam wawancara dengan Tempo, Direktur Utama KCN Widodo Setiadi menjelaskan bangunan raksasa yang disebut sebagai tanggul beton itu adalah pemecah ombak atau breakwater yang merupakan bagian dari Terminal Umum Pelabuhan Marunda. Tuturnya di kawasan Terminal Umum Pelabuhan Marunda Cilincing, Jakarta Utara, Jumat 12 September 2025. Pemecah ombak itu masuk wilayah pembangunan Dermaga 3 yang dibangun sejak 2010 dan ditargetkan rampung tahun depan. Adapun Dermaga 1 telah selesai dibangun pada 2007 dan Dermaga 2 direncanakan mulai beroperasi pada tahun ini. Proyek yang sudah berjalan 70% ini diperkirakan menelan investasi senilai 4-5 triliun rupiah. Menanggapi keluhan para nelayan, Widodo mengklaim telah mencapai kesepakatan dengan organisasi nelayan pada 2007. Dalam salinan surat yang dilihat Tempo pada 5 Agustus 2007,
Persetujuan Nelayan Tradisional Indonesia menyatakan dukungan terhadap rencana pembangunan dermaga batas sisi utara lahan C1, kawasan Berikat Nusantara. Setelah kesepakatan itu, komunikasi dengan masyarakat setempat dilakukan melalui perangkat pemerintah setempat, seperti camat atau lurah. Sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial perusahaan, KCN menjanjikan beasiswa kepada pemuda setempat yang memiliki indeks prestasi kumulatif tinggi untuk kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta. Ihwal masih ada keluhan dari nelayan setempat, Widodo mengatakan mungkin masih ada 1-2 nelayan yang belum terpenuhi harapannya atau belum terinfo dengan baik. Karena itu, ia mengusulkan kepada pemerintah provinsi untuk membangun pintu masuk tempat nelayan berlalu lintas. Di wilayah perairan seluas 180 hektar antara pesisir dan jalan tol akan dibangun fishing ground, tempat nelayan mencari ikan. Ia juga berniat urun menanam bakau sepanjang 2,5 km di sepanjang sisi jalan tol tersebut.